Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk hidup sepenuh hati, karena hidup hanya sekali, jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasinya tentang menciptakan surga di atas bumi. Karena memang kita juga memohon, bahkan Tuhan sendiri mengajarkan kepada kita, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kita bisa menciptakan surga di atas bumi ini. Karena memang kebahagiaan itu ada dari dalam, bukan dari luar. Dan kita bisa menciptakan kebahagiaan di dunia ini. Karena kitalah kebahagiaan yang kita cari sendiri. Kitalah sumber yang bisa menciptakan kebahagiaan itu. Karena sebetulnya semuanya terjadi di dalam diri kita. Sesuatu yang terjadi di luar kita, kalau kita tidak hadir dan mengalaminya, ya tidak ada artinya. Maka sebetulnya yang terjadi itu yang kita rasakan, yang kita alami, semuanya terjadi di dalam. Dan karena itu kita bisa menciptakan kebahagiaan surga dari dalam diri kita. Yaitu kita mempunyai satu prinsip. Menjadi pembawa damai, menjadi pembawa sukacita, menjadi pembawa pengampunan, menjadi pembawa kasih. Ketika kita hidup sebagai sumber, maka kita yang kemudian menciptakannya. Kita tidak lagi menjadi korban dan kemudian dikendalikan atau juga ditentukan atau dipengaruhi oleh sesuatu yang berasal dari luar. Hidup yang dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar membuat kita menjadi pribadi-pribadi terpenjara. Terpenjara oleh perasaan, oleh pikiran yang bereaksi atas apa yang terjadi dengan diri kita. Ketika hujan, kita kemudian merasa, waduh hujan, mengeluh. Ketika panas, kemudian kita juga bisa mengatakan, waduh panas, mengeluh. Ketika orang lain berbuat jahat, waduh jahat sekali dia. Kok bisa dia begitu? Mengeluh. Ketika peristiwa buruk terjadi pada kita, Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Sehingga kita kemudian terus-menerus menjadi korban. Dengan cara hidup seperti itu, kita tidak bisa menciptakan kebahagiaan, tidak bisa mengalami surga di atas bumi. Kita harus mempunyai sebuah mindset, perspektif, cara pandang yang berbeda. Tidak lagi hidup ditentukan oleh sesuatu yang terjadi dari luar, tetapi dari dalam. Kalau ada orang yang menjengkelkan, kita yang membawa kenyamanan. Kalau ada orang yang menyakitkan, kita yang membawa pengampunan. Kalau ada penderitaan, kita yang membawa penghiburan. Ketika ada orang yang merasa tidak dicintai, kita yang membawa cinta kasih. Ketika ada orang yang berputus asa, kita yang membawa harapan. Pada saat itu juga sebetulnya kita sudah melupakan diri kita sendiri. Karena kemudian kita tidak lagi berpikir tentang diri sendiri, tetapi juga melihat apa yang ada di sekitar kita dan kemudian membawa kebaikan. Dan sebetulnya itu yang paling mudah. Karena itulah yang paling sesuai dengan kodrat kita. Itulah yang paling natural. Yaitu kebaikan, kasih, sukacita, dan damai. Karena kita memang diciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan sendiri yang adalah kasih. Maka mengasihi itu jauh lebih sesuai dengan kodrat kita. Dan karena itu lebih natural. Karena kita diciptakan untuk mengasihi, bukan untuk membenci.
Kita tidak bahagia ketika kita membenci, karena itu against our nature. Tetapi ketika kita mencintai, kita bahagia, karena itu sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kita. Maka kebaikan, damai, syukur, dan sukacita itulah kodrat kita. Mengapa yang natural, kebaikan, damai, sukacita, tidak bisa mengalir dengan lancar, effortless dalam kehidupan kita? Karena seringkali pikiran kita melawan diri kita sendiri. Sehingga kita tidak bisa dengan bebas mengalirkan damai, meluapkan cinta. Karena pikiran kita menghambatnya sendiri. Maka kita perlu mengatur pikiran kita supaya bekerja untuk kita, bukan bekerja melawan kita. Pikiran tidak boleh menjadi jenderal yang memimpin di depan, tetapi menjadi prajurit yang siap membantu kita melawan yang tidak baik. Nah, baru kemudian kita bisa mengalirkan damai, sukacita, cinta kasih, pengampunan effortlessly. Karena kita sebetulnya, our nature adalah kebaikan, adalah kasih, adalah pengampunan. Karena itu ketika kita bisa mengutamakan kasih dan menjadi sumber pelan-pelan, kita kemudian bisa menjalani kehidupan ini penuh sukacita, damai sejahtera, dan syukur effortlessly. Tidak banyak terhambat oleh pikiran-pikiran negatif yang meragukan kita sendiri dan orang lain. Maka kita bisa menciptakan surga di atas bumi, yaitu dengan menjadi sumber. Jadilah sumber sukacita yang memancarkan terang. Jadilah sumber damai yang memancarkan harapan. Jadilah sumber kasih yang membawa penghiburan. Kita yang menentukan, bukan apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi Romo, dia itu menjengkelkan sekali. Jadilah pembawa kebaikan. Jadilah pembawa pendidikan, bimbingan, sehingga dia tidak lagi menjengkelkan. Dia tapi menyakitkan sekali, Romo. Jadilah pembawa pengampunan. Tapi dia sungguh-sungguh tidak menyenangkan, Romo. Jadilah pembawa sukacita. Begitulah kita menciptakan kehidupan kita. Karena yang terjadi di luar itu sebetulnya adalah refleksi apa yang terjadi di dalam. Cintailah dirimu sendiri. Cintailah dan sadarilah bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Dan karena itu, menjalani kehidupan karena kasih Allah, kita bisa mengalirkan kasih itu naturally, effortlessly, dan menemukan kemudian sukacita di mana-mana. Menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa harapan dalam keadaan apapun juga. Tidak tergantung apa yang terjadi di sekitar kita, karena justru kita yang menciptakan kebaikan di sekitar kita, apapun yang terjadi. Pada saat itu, kita kemudian bisa terus-menerus menyadari bahwa hidup kita adalah ungkapan rasa syukur atas kasih Tuhan yang tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.